Nama saya Randi Ramadan, eee, akan memaparkan terkait tugas diskusi 4 Bahasa Indonesia MKWU 4108, dengan judul tema pandemi dan mahasiswa. Di sini saya menggunakan kerangka kalimat, judulnya COVID-19 dan mahasiswa. Konteksnya adalah penurunan kualitas mahasiswa ketika pandemi COVID-19. Kerangkanya ada pembuka, ada apa itu pandemi, apa saja faktor menurunnya kualitas mahasiswa, apa efek menurunnya kualitas mahasiswa, mengapa mahasiswa sering salah persepsi terkait pendidikan, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan diakhiri dengan penutup. Ya, mungkin di sini saya akan membacakan yang saya rangkum. Pandemi ini adalah bencana biologis manusia saat ini. Ini menyebabkan kelumpuhan di segala bidang, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kita sebagai mahasiswa dipaksa belajar dari rumah, bekerja dari rumah, hidup dari rumah. Namun apakah ini bencana sesungguhnya buat kita? Apakah pandemi ini selalu berdampak negatif bagi kita sebagai mahasiswa? Nah, terbukti kualitas dari siswa dan mahasiswa menurun sejak era pandemi. Kebodohan terjadi di mana-mana, tidak memandang mana yang kaya, mana yang miskin. Kualitas makin menurun dan menurun. Tapi, benarkah ini gara-gara pandemi? Jadi mari kita telaah lebih dalam permasalahan ini. Nah, faktor pertama adalah teknologi. Teknologi nampaknya sangat berpengaruh pada kondisi ini. Dulu kita merasa belajar itu harus selalu bergantung dengan dosen atau siswa atau guru. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita diingatkan bahwa kita harus bergantung dengan teknologi untuk mendapatkan informasi tentang apa yang kita pelajari. Nah, belajar satu mata pelajaran setiap minggunya itu dan hanya 2 jam saja itu tidak cukup untuk kita mendapatkan ilmu baru. Nah, apa yang disebut ilmu pengetahuan itu adalah hal yang mendalam yang kita pelajari. Nah, ilmu pengetahuan harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Maka teknologi seperti Google inilah yang membantu kita untuk mendapatkannya. Nah, apalagi teknologi menjadi hal yang setiap hari kita gunakan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menolak teknologi untuk belajar. Nah, selanjutnya adalah kita harus kembali ke fitrah kita sebagai mahasiswa. Salah satunya adalah Tridharma perguruan tinggi. Pada pandemi ini, makna dari ketiga keagungan yang diagungkan kita sebagai mahasiswa adalah mulai redup kita dalam krisis ini. Nah, pendidikan yang telah dibahas oleh kita di hari awal, itu jika pendidikan kita semakin menurun, maka kita tidak bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dan kita tidak bisa mendapatkan data untuk penelitian. Nah, lingkaran seperti ini yang terus terhubung dan mendukung Tridharma perguruan tinggi lainnya. Nah, jadi pada akhirnya belajar adalah dasar kita untuk menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu adalah maha dari segala siswa, yang artinya jika kita masih bergantung pada dosen untuk mendapatkan ilmu, maka kita tidak akan ada bedanya dengan siswa. Tapi bukan berarti kita tidak boleh percaya dengan dosen. Artinya dosen itu sebagai posisi untuk memberikan sharing, konsultasi, dan motivasi. Jadi dosen membimbing sesuai bidang kita. Nah, setelah masalah Tridharma perguruan tinggi tadi, nampaknya masalah lain muncul. Kita terlalu mementingkan kuantitas daripada kualitas. Artinya kita selalu terikat dengan nilai, dengan hafalan, atau dengan kurikulum. Nah, ini yang membuat kita lupa eksistensi kualitas dari mahasiswa itu sendiri. Di Indonesia, berdasarkan data, jadi banyak sekali sarjana yang tidak bekerja, dan bahkan jika bekerja pun banyak yang melenceng dari bidangnya. Nah, kualitas mahasiswa salah satu faktornya. Nah, kita harus terbiasa beradaptasi dengan dunia luar. Artinya, dunia industri sesuai bidang yang kita dalami. Namun timbul pertanyaan baru, dengan kualitas yang baik, maka orang tua kita akan bangga. Dengan kuantitas yang baik, maka orang tua kita akan bangga. Nah, apakah hal ini yang bagus?
Nah, jika kita menyebutkan itu, maka kita sebenarnya mencari perlindungan untuk diri kita. Kita harus ingat perspektif orang tua bisa dirubah. Nah, kita saja yang tidak ingin merubahnya dengan sudut pandang mereka. Nah, sebenarnya jika kita mau, kita bisa saja merubah sudut pandang orang tua kita agar melihat value atau nilai dari kita, bukanlah angka. Jadi bukanlah kuantitas, namun kualitas. Nah, saya percaya orang tua kita akan lebih bangga daripada nilai yang besar. Dulu mungkin angka masih bisa menjadi kadar nilai dari diri kita, namun sekarang kualitas yang selalu diutamakan. Nah, kasarnya manusia lulusan SD yang lebih berkualitas akan dipandang lebih baik daripada manusia yang bergelar akademis dengan nilai yang sempurna. Nah, ini kasus jauh sebelum pandemi terjadi. Namun bagaimana dengan sekarang? Nah, banyak yang berbicara berdasarkan keluhan kita sebagai mahasiswa. Nah, kita selalu menyalahkan orang lain atau sesuatu hal ketika kita tertimpa musibah, misalnya pemerintah lah, dosen lah, kampus lah. Nah, hal seperti ini yang harus kita audit. Kita harus introspeksi diri dan berpikir untuk untuk bisa beradaptasi dalam segala hal. Manusia dekat pantai akan lebih jago berenang. Manusia yang berada di gunung lebih pandai ketika naik gunung. Nah, kita yang berada dalam genggaman pandemik ini harus lebih pandai menjadi orang yang berpendidikan, bermoral, dan bisa menggunakan ilmunya untuk umat manusia. Hidup mahasiswa maha dari segala siswa. Terima kasih.